my YouTube channel. Jadi video aku ini masih merupakan video proyek PJBL 1 yang ada di SMK Negeri 9 Semarang yang tergabung dalam 4 mapel. Tapi video aku ini akan berbeda nih dengan video yang sebelumnya. Jadi di video sebelumnya aku sudah pernah membahas atau menganalisis data tentang lepon. Tapi di video kali ini aku akan menganalisis data tentang suatu minuman yang pastinya populer, manis, enak, dan isinya beragam. Nah, kalian penasaran gak sih apa yang akan aku analisis? Nah, daripada kalian bertanya-tanya, langsung aja yuk simak videonya. Es doger. Siapa sih yang nggak tahu es doger? Minuman yang populer khususnya di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Es dengan berbagai macam isian ini pasti digemari oleh berbagai kalangan. Nah, es doger sendiri berisi dari tape, ketan, mutiara, roti, susu kental manis, dan es serut. Ada juga nih yang menambahkan irisan buah alpukat atau tambahan lainnya. Di beberapa teori, kata doger ini berasal dari bahasa Sunda dok-dok yang artinya mencampur. Nah, kalian jadi penasaran gak sih gimana sejarah dari es doger ini? Yuk langsung aja kita cari tahu. Biar kita nggak bingung. Nah, ini dia hasil pencarian dari sejarah es doger. Yang pertama ada foto serta penjelasan singkat tentang sejarahnya nih. Lalu kita buka www.kabarbuana.com. Nah, ini dia, di halaman pertama ada gambar es doger. Es doger adalah salah satu minuman khas Indonesia yang terbuat dari campuran es serut, santan, sirup merah, dan berbagai macam bahan lain seperti tape singkong, nangka, kelapa muda, dan kolang-kaling. Minuman ini sangat populer di daerah Jawa Barat, khususnya Bandung. Namun, tahukah kamu bagaimana sejarah es doger yang lezat ini? Es doger berasal dari kata doger, yang dalam bahasa Sunda berarti mencampur. Nama ini menggambarkan cara pembuatan minuman ini, yaitu dengan mencampurkan berbagai bahan dalam satu wadah. Nah, menurut sejarahnya, es doger pertama kali dibuat oleh seorang pedagang bernama Haji Subagja pada tahun 1940-an. Ia adalah seorang mantan tentara Belanda yang kemudian beralih profesi menjadi penjual es campur. Pada awalnya, Haji Subagja hanya menjual es campur biasa yang terdiri dari es serut dan sirup merah. Namun, karena persaingan yang ketat dengan penjual es campur lainnya, ia mencoba berinovasi dengan menambahkan santan dan tape singkong ke dalam minumannya. Hasilnya, minuman baru ini mendapatkan sambutan yang baik dari para pembeli. Mereka menyebut minuman ini dengan nama es doger karena rasanya yang manis dan gurih. Seiring berjalannya waktu, Haji Subagja terus mengembangkan resep es dogernya dengan menambahkan bahan-bahan lain seperti nangka, kelapa muda, dan kolang-kaling. Ia juga mulai membuka cabang-cabang penjualan es doger di berbagai tempat di Bandung. Es doger pun semakin dikenal dan disukai oleh masyarakat luas. Bahkan, es doger menjadi salah satu ikon kuliner kota Bandung hingga saat ini. Es doger tidak hanya enak dinikmati saat cuaca panas, tetapi juga saat cuaca dingin. Minuman ini dapat memberikan sensasi hangat dan segar di tenggorokan. Nah, jadi itu dia sejarah dari es doger. Lalu sekarang kita lihat yuk peluang usaha serta kekurangan dan kelebihan dari es dogernya sendiri. Nah, ini ada dari tokomesin.com. Langsung aja kita buka webnya.
Dan hasilnya seperti biasa ada gambar dari es dogernya sendiri untuk memperjelas ya guys mungkin. Lalu langsung aja kita ke inti pembahasannya, yaitu ada di keunggulan usaha es doger. Kekuatan dari suatu usaha es doger selain sebagai salah satu incaran para konsumen yang hendak akan menikmati kesegaran minuman mencegarkan dalam acara-acara tertentu seperti saat arisan, acara pesta pernikahan, dan juga untuk acara kantor, es doger menjadi minuman yang sangat cocok untuk dijadikan menu hidangan untuk acara tersebut. Usaha ini juga bisa menerima pesanan dari konsumen dalam jumlah yang banyak, sehingga menjalankan es doger tidak hanya dijual langsung dengan di stand atau di tempat. Kekurangan dari usaha es doger. Seperti usaha-usaha yang lainnya, usaha es doger juga mempunyai resiko tersendiri. Untuk proses dari pembuatan es doger, gagal dalam membuat santan sudah menjadi salah satu resiko. Dalam memasak santan harus dikerjakan dengan cara hati-hati. Dalam proses dari perembusan, santan perlu untuk diaduk secara terus-menerus. Juga perhatikan pula nyala api yang dipakai supaya matang secara merata. Gunakanlah api dengan ukuran nyala yang sedang. Apabila santan tidak dimasak dengan cara sempurna, maka menjadi mudah cepat basi. Risiko yang lainnya ketika cuaca hujan tentu mendapatkan akan sangat berpengaruh. Namun ketika cuaca panas, pendapatan yang dihasilkan dapat meningkatkan hingga 2 kali lipat. Hal ini disebabkan lantaran minat para konsumen yang dapat berkurang sebab dipengaruhi suhu yang dingin. Lalu ada pemasaran dari es doger atau peluang usaha dari es doger. Dalam pemasarannya yang terbilang praktis ialah mencantumkan dengan kata menerima pesanan juga dengan menyertakan nomor handphone yang dapat untuk dihubungi serta jangan sampai lupa merek ditampilkan di gerobak. Supaya konsumen yang melihatnya bisa dengan mudah untuk mengetahui identitas dari usaha Anda. Hal ini bertujuan pula memudahkan para konsumen agar dapat menghubungi Anda saat hendak memesan es doger untuk suatu acara. Untuk cara promosi dari mulut ke mulut, maka Anda bisa untuk memberikan es doger Anda jangan cuma-cuma kepada orang-orang terdekat seperti tetangga, kerabat, juga para sanak saudara. Anda juga dapat menerima pendapat mereka mengenai rasa dari es doger tersebut. Promosi dengan cara menyebarkan brosur kepada para tetangga maupun di lokasi yang ramai dapat dilakukan untuk memasarkan es doger. Lalu apa sih tips and tricks dari es doger? Nah, supaya penjualan es doger semakin meningkat nih, kita harus tetap untuk menjaga kualitas dari produk. Tetap mengutamakan kualitas untuk bahan baku supaya rasanya tidak berubah yang mungkin bisa membuat para pelanggan menjadi kecewa dengan rasa yang akan berubah-ubah. Nah, lalu gimana sih kita tuh biar tetap konsisten dan kalian penasaran gak sih gimana dan apa aja bahan-bahannya, gimana cara membuatnya, resepnya? Jadi yuk langsung aja kita cari tahu ya. Nah, ini dia. Yang pertama ada 150 ml santan kental, lalu 1 kg es serut agak halus, 300 gram kelapa muda serut, 200 gram gula pasir. Bahan pelengkapnya ada 100 gram ketan hitam kukus, 100 gram tape singkong potong kecil-kecil, 50 gram pacar Cina direbus matang, sirup warna merah, susu kental manis secukupnya. Lalu cara membuatnya ialah yang pertama, masak untuk bahan seperti gula pasir bersama dengan santan, kelapa muda, dan juga tambahkan sedikit garam di dalam panci. Kemudian dinginkan untuk terlebih dahulu. Yang kedua, tuangkan campuran bahan tersebut ke dalam es serut, kemudian diaduk secara merata, lalu dapat didinginkan dengan dimasukkan ke dalam freezer hingga cairannya dapat membeku. Yang ketiga, usahakan dengan mengaduk-aduk untuk setiap saat agar es tidak dapat menggumpal. Siapkan untuk gelas saji lalu dapat dimasukkan dan menyajikan tape, pacarina, dan ketan hitam. Masukkan untuk es doger dingin segar lalu bisa sajikan langsung. Nah, itu dia cara dan proses serta
bahan-bahan dari es doger sendiri. Nah, selanjutnya kita cari tahu yuk seberapa minat sih orang-orang dengan es doger ini. Kita cari dari Google Trends. Nah, tinggal di sini kita ketik aja kata kunci yang kita cari, yaitu es doger. Ini dia hasil dari kata kunci es doger. Nah, ini dia minat seiring waktunya di tanggal 11 sampai 12 November. Di sini pencarian tertinggi ada pada 12 November 2023 pukul 2:44. Sekitar 100 pencari es doger. Lalu di sini ada minat menurut sub wilayahnya. Saja kita cari ada di mana aja. Nah, ini dia yang pertama ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ada sekitar 100, dan Kalimantan Selatan sekitar 85, Sulawesi Tenggara 80, Riau 77, dan yang terakhir Kepulauan Riau 70. Jadi itu dia video pembahasan tentang es doger dari aku nih. Gimana? Kalian tertarik gak buat nyobain? Atau malah kalian tertarik buat buka usaha es doger nih? Oh iya, aku sendiri pilih es doger karena menurut aku es doger itu punya rasa yang unik, enak, dan nyegerin. Walaupun di Semarang nih jarang ada yang jual es doger, tapi di sekolah-sekolah biasanya masih ada kok yang jual dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, semoga video yang udah aku buat ini bermanfaat bagi kalian semua ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih and see you next video.